konsep coaching secara umum, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Koichi Gren, 1999. Paradigma berpikir coaching yaitu 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. 1. Kemitraan adalah posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara dalam coaching, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. 2. Proses kreatif adalah dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kompetensi inti coaching. 1. Mengajukan pertanyaan berbobot adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu. 2. Mendengarkan dengan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. 3. Kehadiran penuh presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coachee, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence sehingga badan, pikiran, hati, selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Tirta terdiri dari tujuan awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Identifikasi di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi di mana pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Tanggung jawab di mana membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Menurut Wetmore, 2003 bahwa coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Oleh karena itu, sebagai guru saya akan berupaya untuk membantu murid untuk belajar daripada hanya mengajarinya, serta membantu murid untuk menuntunnya menemukan potensinya. Dalam kaitan pembelajaran berdiferensiasi, guru mencari tahu tentang kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh murid. Hal ini dilakukan untuk dapat menggali potensi itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberdayakan kekuatan yang dimiliki oleh murid. Dalam tahap guru sebagai coach pada pembelajaran sosial dan emosional, peran guru adalah menjadi relasi yang setara bagi murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali potensi murid dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Guru menggali kekuatan diri yang dimiliki oleh murid sehingga menemukan sendiri mengapa masalah itu terjadi dalam dirinya dan bagaimana tindakan yang harus dilakukannya agar masalah yang dihadapinya itu dapat diselesaikan. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching sangat terkait dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu mampu mengelola dan mengarahkan proses pembelajaran yang efektif dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka. Selain itu, guru akan mudah memahami dan mengidentifikasi kebutuhan belajar individu murid melalui percakapan dengan alur tirta. Maka dengan memahami kebutuhan belajar murid, guru dapat mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Thanks for watching.